Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayudiana Cahyani, NPM 217530112 dari program studi D3 Manajemen Informatika kelas 4A. Baik, di sini saya akan mengerjakan paket tracer 5.1.9 yaitu Investigate SCP Loop Prevention sebagai pemenuhan tugas atau video head-on mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Baik, sebelumnya saya akan mengisi user profile dulu. Oke. Di sini kita akan melihat untuk paket tracer kali ini. Di sini kita memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk kita akan mengamati tentang port spanning tree-nya dan melihat proses convergence spanning tree dengan menjelaskan operasi dari spanning tree protokol, kemudian menjelaskan bagaimana spanning tree protokol itu mencegah peralihan loops sekaligus mengizinkan redundansi jaringan switch. Kemudian untuk background atau skenario-nya pada aktivitas kali ini untuk mengamati pengoperasian dari spanning tree protokol atau STP dalam jaringan switch sederhana yang memiliki jalur redundansi. Baik, langsung saja kita masuk ke instruksi yang pertama, yaitu observe convergence spanning tree instance, di mana step satunya kita akan melakukan verify connectivity, yaitu mengecek konektivitas. Ya, nah di sini kita akan mengecek konektivitas antara PC1 dan PC2. Jadi kita akan melihat IP address PC1 dan kita akan melakukan proses ping kita melihat IP address dari PC2 dan akan kita lakukan proses ping dari PC1. Kita lihat dulu. Ini ya. Kemudian kita akan masuk ke PC1, kemudian kita akan melakukan proses ping pada command prompt-nya. Kita akan lakukan ping 192.168.1101. Oke, proses ping berjalan ya, menandakan bahwa PC1 dan PC2 itu konektivitasnya tersambung atau terhubung dengan baik. Baik, kita lanjutkan ke step yang kedua. Kita akan lihat instruksinya untuk step kedua ini. Nah, untuk step kedua ini kita akan view spanning tree status on each switch. Kita akan melihat status spanning tree untuk setiap switch-nya. Nah, kita akan menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1 untuk mengumpulkan informasi tentang status spanning tree dari setiap switch. Jadi kita diminta untuk melengkapi tabel-tabel ini, tabel status, forward atau block ini, kemudian untuk root bridge ini iya atau tidak, yes or no. Kemudian kita juga diminta untuk hanya menemukan informasi tentang port terang gigabit, kemudian port dari fast ether channel yaitu port akses yang memiliki perangkat akhir atau end device yang terhubung bukan dari interswitch terang base spanning tree. Nah, mungkin kita langsung lanjut saja ke switch pertama. Kita masuk ke switch pertama, switch 1. Kita akan masukkan perintah enable, kemudian langsung saja show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini kita lihat ya, untuk ini
statusnya ya. Untuk fast Ethernet 0/1, gigabit 0/1 dan gigabit 0/2 ini untuk roll status costnya yaitu forward semua tiga-tiganya. Ini gigabit 0/1 dan gigabit 0/2 ini sama-sama semuanya forward ya. Kemudian kita lanjut. Untuk road bridge-nya kita di sini tidak ada ya untuk keterangan yang ini. Nih, road bridge. Jadi kita bisa memasukkan no. Selanjutnya kita cek switch 2-nya. Enable show spanning tree VLAN 1. Nih. Nah, pada switch 2 ini dapat kita lihat di sini yaitu this bridge is the root. Jadi untuk root bridge dari switch 2 ini kita bisa isi dengan yes atau iya. Kemudian untuk statusnya di sini dapat kita lihat G0/1 dan G0/2 itu semuanya FWD. Jadi di sini kita isi statusnya forward atau SWD. Selanjutnya kita cek ke switch 3. Dengan perintah show spanning tree VLAN 1. Nah, untuk switch 3 ini untuk root bridge-nya tidak ada ya, jadi kita isiin no. Kemudian untuk statusnya untuk gigabit Ethernet 0/1-nya dia FWD atau forward. Untuk gigabit Ethernet 0/2-nya dia BLK atau block. Jadi di sini kita bisa isi forward atau FWD. Di sini untuk gigabit 0/2 kita isi BLK atau block. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di sini, yaitu what do you think this link like means. Jadi menurut saya ini like ini tujuannya itu sesuai dengan apa yang disimbolkan di sini ya. Jadi untuk hijau ini dia menandakan bahwa konektivitasnya baik, jadi dia dapat mengirim frame-nya dari satu perangkat ke perangkat lain. Sedangkan untuk yang warna oranye ini dia block atau dia tidak dapat menerima frame atau paket dari perangkat lain. Lanjut untuk pertanyaan kedua, what path will frames take from PC1 to PC2? Nah, frames. Jadi untuk frames ya dari PC1 ke PC2 ini dia melewati switch 1, kemudian dia melewati switch 2 langsung ke PC2. Selanjutnya, why do the frame not travel through switch 3? Kenapa dia enggak ngelewatin ini switch 3? Karena pada switch 3 ini pada port gigabit 0/2 itu dia sudah dikonfigurasi spanning tree atau dalam mode block. Jadi dia tidak akan menerima atau mengirim apapun dari switch 3 port ini karena dia masuk ke mode block atau pemblokiran. Lanjut yang ketiga ini yaitu why has spanning tree place a port in blocking stage. Jadi kenapa ini dia blocking ya dalam mode block. Jadi di sini ada singkatnya begini. Di sini ada 3 switch, ada switch 1, switch 2 dan switch 3. Jika ketiga switch ini bisa mengirimkan frame, maka akan terjadi loop switch.
Nah, loop switch ini akan mengakibatkan kinerja pada jaringan itu menurun dan menyebabkan jaringan itu gagal. Jadi seperti itu kenapa port Gigabit 0/2 pada switch 3 ini di blok itu agar tidak terjadi redundansi atau switch loop. Step selanjutnya yaitu observe spanning tree konvergensi pada step 2 ini. Nah, kita diminta untuk membuka switch 3. Kemudian kita akan masukkan perintah yang sama. Oke, tadi dari Gigabit Ethernet 0/1 nya kan forward dan 0/2 nya tadi BLK atau blok. Nah, setelah dihapus kabelnya ini menjadi LRN atau learning. Coba kita coba lagi. Nah, setelah kita lakukan masukkan perintah show spanning tree VLAN 1 lagi, dia berubah menjadi forward, dua-duanya menjadi forward. Nah, aktivitas yang sudah kita lakukan tadi itu akan menjawab pertanyaan ini, yaitu what do you see happen to the status of Gigabit Ethernet 0/2 port during the process. Jadi dari proses yang tadi kita dapat melihat bahwa status Gigabit Ethernet 0/2 nya itu berubah. Yang pertama dia dari BLK atau blok, kemudian dia berubah LRN atau learning, kemudian yang terakhir dia berubah menjadi FWD atau forward. Oke, selanjutnya di sini yaitu you have observed the transition and port status that occurs as a spanning tree port moves from blocking to forward state. Jadi kita sudah melakukan transisi port status dari spanning tree, status dari spanning tree port berubah menjadi blocking ke forward state yang seperti yang sudah dijelaskan tadi dari BLK, kemudian PRN, dan dia akhirnya ke forwarding state. Nah, kita lihat juga untuk port ini dia sudah berubah menjadi hijau, tidak lagi orange, menandakan bahwa blocking atau redundantnya sudah hilang. Nah, kemudian kita akan melakukan verify connectivity by pinging from PC1 to PC2. Kita akan melakukan proses ping dari PC1 ke PC2 seperti yang tadi. Oke. Kita lakukan proses ping lagi. Oke, proses ping juga berhasil dilakukan ya. Oke, sudah tersambung ya. Kemudian di sini ada pertanyaan juga. Are any ports showing an orange link light that indicate that the port is spanning tree states other than forwarding? Why or why not? Jadi apakah masih ada lampu yang warna oranye yang mengindikasikan bahwa port spanning tree-nya masih ada? Kalau ada, kenapa? Dan kalau tidak ada atau kenapa atau ya itulah kurang lebihnya. Jadi di sini sudah tidak ada lagi light atau lampu yang berwarna orange karena jalur redundansinya sudah diputus dari switch 1 dan switch 2, itu kabelnya sudah dihapus, jadi tidak ada lagi jalur redundansi switchnya. Kenapa? Karena switch 1 dan switch 2 ini tidak lagi terhubung menggunakan kabel. Jadi di sini masing-masing switchnya terhubung dari switch 1 ini menggunakan kabel ke switch 3, kemudian switch 3 ke switch 2. Jadi dia tidak ada lagi yang namanya redundansi data dan tidak ada lagi lampu warna orange yang mengindikasikan bahwa port ini yaitu spanning tree
state. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.